Ya, haleluya. Saya juga ditemani oleh Angel ya di dalam translation pada hari ini. Haleluya. Jadi saya bisa konsentrasi juga untuk menerima daftar Elohim. Ya, seperti biasa kita harus memahami kebenaran daftar Elohim dalam akar pola Ibrani yang benar. Just like always, we must return to the authentic Hebraic roots to understand Dafar Elohim, which is also referred to as the Bible. Sehingga kita dapat mendapatkan kekayaan yang luar biasa, karena di dalam akar pola Ibrani, Bapa Yahweh menyediakan kekayaan yang luar biasa. So this is so that we can have such great wealth, because in the Hebraic roots, we can receive all that wealth. Akan tetapi di luar akar pola Ibrani, miskin adanya, hanya sedikit yang kita bisa dapatkan. On the other side, we see that without the Hebraic roots, it's very poor, very lacking. Karena itu untuk saya akan tetap memilih akar pola Ibrani yang benar. Which is why for me, I choose to continue with having the Hebraic roots. Dan hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan Wahyu 12. Today we're going to talk about Revelation 12. Dan topik yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sedikit yang dipilih. And the topic is the few are chosen. Saya sudah memberikan pengajaran Wahyu 12 beberapa bulan yang lalu di dalam bahasa Indonesia. A few months ago, I've already talked about Revelation 12. Untuk dalam bahasa Inggrisnya, saya sangat akan buat pada masa yang akan datang. Akan tetapi saya belum menentukan waktunya. Jadi karena ini pembahasan yang sangat-sangat kompleks. So in English, I'm going to talk about it more in the future because this is a complex, very complex concept. Jadi siapa yang mendengar di dalam bahasa Inggris, saudara bisa tetap setia untuk ke channel ini untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran mengenai zaman akhir. So if you are listening, you speak English, please continue to listen to the lessons going forward because there's going to be much more than this. Ya, haleluya. Dan kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai Wahyu pasal yang ke-12 dan saya akan fokus di ayat yang ketiga dan 4a. So we're going to enter about in the lesson for Revelation 12. We're going to go into a couple verses in 3 and 4. Silakan Brother Henok untuk bisa membaca dua terjemahan ini, Indonesia dan Inggris. Terima kasih. Dan terlihatlah suatu tanda lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah besar yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan dia melemparkan mereka ke bumi. And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his head. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. Ya, terima kasih. Di dalam penglihatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Yohanan, the vision that Yahweh gave to John, diperlihatkan bahwa ada seekor naga dengan berkepala 7. There is a dragon that has 7 heads. Dan hendak menerkam perempuan yang sedang mengandung di depannya. And is going after the woman in front of him. Dan yang akan kita fokuskan adalah bagian ekor daripada si naga ini. We are going to focus on the tail of the dragon. Yang dijelaskan bahwa ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. That the tail they drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. Kita akan fokus mengenai sepertiga bintang-bintang yang dijatuhkan ini. We are going to focus on 1/3 of the stars. Nah, bintang-bintang ini merupakan gambaran dari apa? The stars, what do they represent? Bintang-bintang ini dijelaskan di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. They are correlated to Daniel 12 verse 3.
Silakan Brother Henok bisa membacanya, Daniel 12 ayat yang ketiga. Terima kasih. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to the righteousness like the stars forever and ever. Iya, terima kasih. Kita lihat di sini bahwa bintang-bintang ini adalah orang-orang yang menuntun, ya, banyak orang-orang lagi di dalam kebenaran. We can see here that the stars are actually people who are guiding other people to follow the truth. Kita harus tahu bahwa kebenaran yang dimaksud sini adalah Dafar Elohim, yaitu Tanak dan Brit Hadasa. We must understand that what they're talking about is Dafar Elohim, which is also the Bible. Dan saudara harus tahu bahwa kebenaran ini juga adalah di dalam akar pola Ibrani yang benar, bukan yang salah. This truth is also in the true Hebraic roots, not the false ones. Jadi pada saat kita menyampaikan kebenaran Dafar Elohim dengan misalnya kita bersaksi kepada teman-teman atau keluarga, So when we talk about Dafar Elohim, which is also the Bible, to our families and friends, itu berarti saudara menjadi kandidat yaitu bintang-bintang di hadapan Bapa Yahweh. that means you become one of the members of the stars in front of Father Yahweh. Jadi saudara yang menyampaikan kebenaran firman Elohim, walaupun itu dicuplik kemudian atau di-sharekan melalui sosial media, melalui WhatsApp atau apapun juga untuk supaya teman-teman lain dapat memahami Dafar Elohim ini, berarti saudara adalah orang-orang yang menuntun banyak orang-orang lain kepada kebenaran. So those of you who've shared these videos about Father Yahweh and share them to your families and friends and to other people, you too are guiding them into following the truth. Juga dijelaskan di dalam Daniel 12 ayat 3 ini bahwa saudara adalah orang-orang yang bijaksana. And you are also called those who are wise. Dan akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. And they will be like, you are also like the brightness of the firmament. Nah, inilah yang menjadi destiny saudara dan saya, yaitu kita mengenakan tubuh kemuliaan seperti Yeshua HaMashiach. This is also our destination, which is to possess the body, the resurrected and glorified body, like Yeshua HaMashiach. Malaikat-malaikat tidak mendapat kesempatan itu karena mereka hanyalah roh-roh saja. Angels do not get this opportunity because they are only spirit. Akan tetapi saudara dan saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena Dafar Elohim mengatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. But you and I are very special to Father Yahweh. That Father Yahweh has said we are made in the image of Father Yahweh. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa satu kali nanti saat di rapture kita mengenakan tubuh kemuliaan yang bercahaya luar biasa. So we now know that those who are in him shall shine like the brightness of the firmament. Jadi kita tahu bahwa yang dimaksud daripada bintang-bintang ini adalah gambaran orang-orang pilihan daripada Bapa Yahweh. We now know that these stars represent the chosen people of Father Yahweh. Nah, kalau kita lihat When we take a look, bahwa orang-orang pilihan Bapa Yahweh itu sedikit sekali. when we take a look at this, the people that are saved are very small in number, very few. Saya berikan beberapa contohnya. Let me give you a few examples. Di dalam peristiwa air bah saat masa Noah, During the time of Noah's Ark, manusia yang diselamatkan hanya 8, saudara. the only people that were saved were 8. Sedangkan jumlah manusia pada saat itu jutaan bahkan ratusan juta jiwa. When at that time, there were actually millions of people on earth, Akan tetapi yang diselamatkan hanya 8. but only 8 people were saved. Orang-orang saat itu juga dipanggil untuk masuk ke dalam bahtera Noah. Those people were also called into the
into Noah's Ark. Tetapi tidak ada satupun yang meresponi kecuali hanya keluarga Noah ini sendiri. But many people didn't respond to him, only his family. Bahkan tragisnya yang meresponi adalah binatang-binatang. But also the animals responded to him. Dan saudara bisa melihat dengan jumlah 8 ini dibandingkan jutaan jiwa manusia saat itu, We can see there were many people at that time, millions. sangat tidak sebanding karena itu yang diselamatkan hanya sedikit saja. It was no comparison to those who were saved. There were only 8 people saved. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang pilihan, umat pilihan Bapak Yahweh itu tidak banyak. We can see that the chosen people of Father Yahweh are not many. Saya juga berikan dari nubuatan kitab Yesaya Fatsal 10 ayat 22. We're also going to give you another example in Isaiah 10, verse 22. Ini adalah nubuatan mengenai bangsa Israel yang selamat dari masa 666. This is about the prophecy for the nation of Israel that will be saved from the 666. Hari ini masa 666 belum terjadi tetapi hampir terjadi. Today, it has not happened yet, but it will happen, and it's very soon. Dan hari ini jumlah bangsa Israel sekitar 9 juta lebih jiwa. And right now, how many? 9 millions. About 9 million Israelites right now. Dan kalau saudara lihat di dalam kitab Yesaya 10 ayat 22, If we see in Isaiah 10, telah verse 22, dinubuatkan oleh Bapak Yahweh sekitar 2.500 sampai 2.600 tahun yang lalu, this has been prophesied about 2,000 years ago, 2,700 years ago. 2,700 years. Coba kita akan baca ayatnya, silakan Henok untuk dibaca. Yesaya 10 ayat 22. Terima kasih. Sebab sekalipun umatmu Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya lah yang akan kembali, datangnya kebinasan telah ditentukan, dan dari situ akan meluapkan kebenaran. For though your people, O Israel, be as the sand of the sea, a remnant of them will return. The destruction the creed shall overflow with righteousness. Saudara bisa melihat dari ayat ini hanya sisanya saja yang diselamatkan. We can only see from here that a remnant of them will be saved. Tidak banyak yang diselamatkan. Not many will be saved. Dan dikatakan bahwa ada kalimat datangnya kebinasaan telah ditentukan. And it says here, the destruction decreed shall overflow with righteousness. Ya, jadi setelah ditentukan dan setelah itu datanglah kebenaran. Jadi dalam hal ini adalah bercerita mengenai masa 666. This whole event is talking about the 666. Berapa yang diselamatkan? Kira-kira saudara sudah mengetahuinya? How many will be saved? Maybe you already know. Yaitu hanya 144.000 saja. It's only 144,000. Dan ini saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal yang ke-7. And you can read this in Revelation 7. Dari 9 juta manusia yang diselamatkan hanya 144.000 saja. From 9 million people, only 144,000 will be saved. Ingat bahwa 144.000 ini adalah orang Israel, bukan orang non-Israel atau Goyim. Remember that these are 144,000 people are Israel citizens, not Gentiles. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa hanya sedikit umat pilihan yang diselamatkan. You can see here that only few are chosen. Saya tegaskan bahwa 144.000 ini bukan orang-orang yang di-rapture. I'm going to repeat it again. 144,000 people will not be raptured. Tapi 144.000 ini adalah dari suku-suku bangsa Israel. But these people are from the nation of Israel, from the tribes of Israel. Yang berikutnya adalah nubuatan dari Bapa Yahweh mengenai siapa-siapa saja atau jumlah yang diselamatkan saat perang yang terakhir, yaitu perang Gog dan Magog. And so these are also the number that will be saved from the people that are saved from Gog and Magog. Dan itu tercatat di dalam Revelation atau Wahyu Fatsal 20 ayat 7 sampai yang ke-9. And it's written in Revelation 20, verse 7 to 9. Silakan Brother Henok untuk bisa dibaca. Terima kasih.
Dan setelah genap masa 1000 tahun, Satan akan dibebaskan dari penjaranya. Ia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia yang jumlahnya seperti pasir di laut untuk dikumpulkan ke dalam peperangan Gog dan Magog. Naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Maka turunlah dari langit api dari Elohim yang menghanguskan mereka. Now, when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini ada dua kelompok. There are two groups. Yang pertama adalah satu kelompok yang dimana setan menghasut dan jumlahnya seperti pasir di laut banyaknya. The first group is Satan's group, and the number is as numerous as the sand of the sea. Dan grup yang kedua yang disebut sebagai orang-orang kudus. And the second group is called the holy people. Nah, kalau saudara lihat di sini bahwa orang-orang yang ditipu oleh setan, dipengaruhi oleh setan, itu mengepung orang-orang kudus. We can see here that the people who are deceived by Satan were attacking and surrounding the holy people. Jadi dalam hal ini yang dikepung adalah orang-orang kudus. Karena itu orang-orang kudus di sini jumlahnya sangat sedikit. So the holy people were surrounded because their numbers were very few. Jadi dari sinilah kita bisa tahu bahwa umat pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Bapak Yahweh itu jumlahnya tidak banyak. We can see here that the people from Father Yahweh, they are few in number. Yang lebih banyak itu adalah orang-orang yang menolak Bapak Yahweh. There were more people who rejected Father Yahweh. Kita memang merindukan keluarga-keluarga kita bisa diselamatkan di dalam Bapak Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. We are honestly hoping for that our family will be saved in Yeshua HaMashiach. Tetapi itu suatu anugerah karena Bapak Yahweh telah melihat apakah mereka ini mau betul-betul beriman kepada Bapak Yahweh atau tidak. But that is in the grace of Father Yahweh, because Father Yahweh is looking at their hearts and finding out whether or not they want to believe in Yeshua. Kalau saudara sampai hari ini kita bisa mengenal dan kita masuk di dalam keselamatan yang disediakan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, itu satu anugerah yang luar biasa. If today that you know Father Yahweh, that is such an amazing grace. Tetapi ingat bahwa perjuangan kita belum selesai. But remember that our journey is not over yet. Sampai rapture terjadi. Until rapture happens. Jadi kita harus tahu bahwa ini semua akan selesai sampai rapture. So now we have to know that this will end until rapture. Maksud saya yang saya katakan selesai adalah iman saudara dan saya. What I mean by finished or completed is your faith and my faith. Arahkan seluruh energi kita untuk rapture. Put your whole energy and mindset towards rapture. Sehingga kita betul-betul dipersiapkan dalam hari-hari ini. So that you can be truly equipped in these days. Karena saudara sudah mendapat banyak pengajaran bahwa rapture sudah sangat-sangat dekat sekali. Because you've already received so much teaching that rapture is happening very soon. Bagi saudara yang baru mendengar dalam bahasa Inggris, saudara kalau ingin bertumbuh dan mengenal akan rapture, saudara harus tetap setia mengikuti pengajaran di tempat ini. For those of you English-speaking people who are listening, please continue to listen, be faithful about the lessons. Jadi saudara bisa mendapatkan seluruh pengenalan yang sempurna. So that you can receive all of the lessons. Kalau saudara mendengar, jangan cepat-cepat mengkritik atau mengabaikan, karena itu merugikan diri saudara sendiri. Don't
critique easily or quickly, because that's going to be your loss. Pembahasan Dafar Elohim ini sangat luas sehingga kita harus berjalan sedikit demi sedikit dan menyusunnya seperti permainan puzzle. There's so much in understanding the Bible and Dafar Elohim. Everything is like a puzzle. Kalau saudara belum apa-apa sudah menyerah, give up, berarti iman saudara akan kandas dan saudara tidak akan masuk rapture. If you give up too quickly, you won't build your faith and end up not going into rapture. Karena itu saya undang untuk saudara tetap setia untuk masuk di dalam setiap pembahasan firman Dafar Elohim dalam channel ini. So I invite you to continue to learn about Dafar Elohim, which is the Bible, with us. Kalau begitu, apakah kategori daripada orang-orang pilihan Yahweh itu? So what is the category of the chosen people of Yahweh? Ada 3 yang kita akan lihat. Yang pertama adalah yang menerima keselamatan daripada Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. To receive salvation from Yahweh in Yeshua HaMashiach. Kita harus memahami bahwa yang tidak mau menerima berarti itu sama dengan menolak. So those who don't want to receive is the same thing as rejecting. Begitu pula orang yang tidak mau tahu, itu berarti dia juga menolak keselamatan dari Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Also, people who don't care, they're also rejecting Yahweh in Yeshua HaMashiach. Setelah saudara menerima keselamatan dari Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, langkah berikutnya adalah masuk di dalam baptisan dengan nama yang benar. After you have received received salvation from Yahweh in Yeshua HaMashiach, you must receive baptism in the true name. Nama yang benar daripada pencipta langit dan bumi ini adalah Yahweh. True name of our Creator is Yahweh. Kata Tuhan atau Lord itu bukan nama. Lord is not a name, Akan tetapi itu adalah jabatan. but it's a title. Sedangkan Yahweh adalah nama diri. Yahweh is His authentic name. Jadi kita harus kembali kepada nama yang benar. So we have to go back to the true name. Begitu pula dengan Yeshua. Just like Yeshua, Yeshua adalah nama yang benar. Yeshua is also a true name. Sedangkan Jesus atau Yesus itu hanya pengucapan yang salah saja. Jesus or Jesus is only a pronunciation. Itu pengucapan dan dibuat sebagai nama. Itu tidak boleh. It is a transliteration and a pronunciation that is called as a name, which is not equivalent. Karena itu nama tidak dapat diterjemahkan. A name can never be translated. Kalau ada seseorang yang namanya White, If a person's name is White, seorang Amerika dan kemudian dia pergi ke Indonesia, namanya tidak bisa diganti menjadi Putih. so if he's if he's from America and his name is White, you can't change it to Putih, which is also white in Indonesia. Iya, saat dia pergi ke Indonesia, turis. So when he's a tourist in Indonesia, he can't change it to Putih, which translates to white in Indonesia. Jadi ya, memang lucu. Jadi nama itu tidak bisa diterjemahkan. So the name cannot be translated. Nama tetap nama. Name is the name. Dimanapun dia berada di seluruh negara-negara di dunia ini, namanya ya tetap sama, tidak bisa diterjemahkan. No matter where you go, that person's name will not change because that's still his name. Jadi nama Yahweh itu dipakai di seluruh dunia. And so the name of Yahweh can be used throughout the world. Di Amerika, di Asia, di Afrika, di mana-mana saja. No matter if you're in America, in Asia, wherever you are, Nama itu tidak berubah. name will not change. Jadi untuk menjadi orang pilihan Bapa Yahweh So to become Father Yahweh's chosen people, harus menerima baptisan dengan nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. we must receive his name. That is Yahweh, Father Yahweh, Son of Yeshua HaMashiach, and Ruah Yahweh Elohim.
Dan setelah itu harus berjalan di dalam kebenaran Dafar Elohim. And after that, that person must walk in the truth of Dafar Elohim, which is also the word of Elohim, Dan kemudian setia sampai rapture. and to be faithful until rapture. Di dalam berjalan di dalam Dafar Elohim inilah yang juga akan menjadi penentu apakah imannya itu genuine atau murni atau tidak. To walk in the word of Elohim will test our faith whether or not it's authentic and genuine. Karena orang-orang pilihan Bapak Yahweh sudah tidak lagi merayakan Natal 25 Desember. Because the chosen people of Yahweh should not celebrate December 25th in December or Christmas. Perayaan Christmas adalah perayaan pagan Christmas is a pagan celebration. dan juga perayaan Easter atau Paskah, telur Paskah itu juga adalah perayaan pagan menyembah dewa-dewa asing. Celebration of Easter is also paganism. Juga merayakan tahun baru Imlek itu juga merupakan pagan. Celebrating Chinese New Year is also a form of celebrating paganism. Anak-anak Bapak Yahweh yang menjadi orang-orang pilihan tidak boleh merayakan perayaan dewa-dewa asing, yaitu dewa-dewa pagan. Those who are chosen in Father Yahweh, people of Father Yahweh, should not desire to celebrate the pagan celebrations. Bapak Yahweh telah menetapkan 7 hari raya, Father Yahweh has appointed 7 feasts, dan itu harus dirayakan, and those feasts we must celebrate. yaitu Pesah, That is Passover, kemudian roti tidak beragi, the unleavened bread, dan kemudian buah sulung. the first fruits, Setelah itu Shavuot, then Shavuot, Pentakosta, Pentecost, dan kemudian yang kelima adalah Hari Raya Peniupan Nafiri. and the Feast of Trumpets. Yang keenam The sixth, adalah Hari Raya Pendamaian, di Atonement Day. the Day of Atonement. Ya. Dan yang terakhir adalah Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot, And the last is Sukkot, atau The Feast of Tabernacle. or the Feast of Tabernacles. Jadi ada 7 hari raya yang telah Bapak Yahweh tetapkan dengan pola angka 7. There are 7 feasts that Father Yahweh has appointed with the symbol number 7. Dan kemudian orang-orang pilihan Bapak Yahweh And the chosen people of Father Yahweh harus membuang semua karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Dafar Elohim. must throw away all foundations that are not from the word of Elohim. Karena orang-orang pilihan Bapak Yahweh adalah manusia-manusia yang diperbaharui di dalam Yeshua. Those who are chosen people of Father Yahweh are people who are renewed in Father Yahweh Yeshua Mashiach. Karena itu untuk orang-orang pilihan Bapak Yahweh, saudara dan saya, So for those of you, you and me, you and I, who are chosen in Father Yahweh, kalau saudara merasa saudara orang pilihan Bapak Yahweh, saudara harus memperhatikan hal-hal ini. if you feel like you are Yahweh's chosen people, you must pay attention to these things. Karena Yeshua betul-betul memperingatkan kita sebagai calon-calon mempelainya. Because Father Yahweh has, Yeshua HaMashiach. because Yeshua Mashiach is preparing us to become His bride, Warn us. has warned us. Yang pertama, Yeshua memperingatkan di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. We're gonna enter Matthew 7, verse 13 to 14. Silakan Brother Henok untuk dibaca buat kita. Terima kasih. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sebab sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Yeshua memperingatkan kepada kita Yeshua has warned us
bahwa hanya sedikit sekali orang yang akan mendapatkan atau masuk di dalam rencana keselamatan ini, that only a few are those who will find salvation dan betul-betul go sampai Syamayim. until Shemaim. Karena banyak orang memilih jalan yang lebar. Because many people, they choose the wide path. Bukan hanya hal itu, tetapi jalan yang dilalui oleh orang-orang pilihan ini terjal, dalam arti sempit. But those people who believe in Yeshua, their path is narrow. Dan di dalam jalan ini juga ada banyak yang berjatuhan. And in that narrow path, there are many people who fall. Banyak yang gagal dan tidak berhasil, sehingga mereka banyak yang murtad. Many has failed and then they have betrayed Father Yahweh. Sehingga saudara bisa lihat hanya sedikit sekali yang mendapatkannya. So we can see only a few find it. Karena itu saudara dan saya harus memperhatikan hal ini baik-baik. That is why we must pay attention to this. Yang berikutnya adalah Yeshua memperingatkan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. For the next verse, it says, "For many are called, but a few are chosen." Di dalam Matius 22 ayat 14, Yeshua betul-betul mengingatkan, hati-hati banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. In this verse, Yeshua truly warns us, many are called, but a few are chosen. Kalau saudara melihat banyak terjadi kebangunan rohani yang besar, banyak orang dipanggil untuk menerima Yeshua, akan tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan sampai akhirnya. Now we can see many people are called. Many people we can see are called, but only a few out of them are chosen. Kita harus tahu bahwa jangan sampai saudara dan saya yang sudah menjadi orang-orang pilihan juga gugur. We have to remind ourselves so that you and I, those who are chosen, Father Yahweh, so that we don't fail as well. Yeshua mengingatkan di dalam Matius pasal yang 7, bukannya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Shemayim. Yeshua reminds us not only people who call Lord or Lord, Lord will enter Shemayim. Dari situ jelas dikatakan bahwa tidak semua orang yang dipanggil itu menjadi orang pilihan. Now we know now that those who are chosen doesn't mean that they are who are called doesn't mean that they're chosen. Di dalam Matius 24 lagi Yeshua memperingatkan. In Matthew 24 verse 24 he again reminds us. Silakan dibaca Brother Henok, terima kasih. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin, mereka juga bermaksud menyesatkan orang-orang pilihan. For there shall arise false messiahs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Yeshua memperingatkan di dalam zaman akhir ini akan ada banyak Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Yeshua reminds us that in the end times there are many people who are false, have false teachings and false messiahs. Bahkan mereka diperlengkapi dengan tanda-tanda yang dahsyat. Although they are equipped with great signs and wonders, Dapat melakukan mujizat-mujizat. they're able to perform miracles. Tetapi sesungguhnya mereka adalah Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. But in reality, they are false messiahs and false prophets. Kita tahu mereka tidak meninggikan nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach secara konsisten. We know that they do not consistently praise or uplift the name of Yeshua HaMashiach. Mereka campur-campur. They mix themselves. Bahkan mereka juga ada yang tidak mau dibaptis di dalam baptisan pembaharuan. They also do not want to get baptized in the renewal baptism. Orang-orang pilihan bisa terkecoh dalam hal ini.
So many chosen people can be very confused with this. Tetapi ingat bahwa Yeshua telah memperingatkan kepada saudara dan saya But Yeshua reminds you and I bahwa agenda mereka adalah menyesatkan orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang biasa. that their agenda is to go against those who are chosen, deceive those who are chosen and not those who are regular. Jadi kita harus hati-hati, saudara dan saya sebagai orang-orang pilihan Bapa Yahweh. So those who believe, those who are chosen must be careful. Jangan mudah-mudah percaya dengan semua pengajaran. Don't receive all types of teachings. Bahkan di dalam pola yang kita sebut mesianik ini pun masih ada yang berguguran. Even those who believe in the messianic patterns, they can also fall Karena mereka juga tidak melihat dari sudut pandang setelah masa Yeshua mati dan naik ke Syamayim. because they don't look into the perspective of after Yeshua's death going into Shemaim. Tetapi mereka tolak ukurnya adalah masa sebelum kedatangan Yeshua. They can only see the measure of when everything was before Yeshua. Ini sebuah kesalahan yang kritikal, saudara. This is a critical error, Dan ini berhubungan dengan keselamatan. and this is connected with salvation. Dan saya mendengar ada banyak orang yang juga tersesat di dalam jalan ini. And so many people also have been, they've been going out of the walk, the true walk in Father Yahweh. Pengajaran-pengajaran ini menyesatkan dan mempunyai juga diikutin banyak orang. These teachings are deceiving and they are followed by many people. Kita harus punya sudut pandang yang benar karena kita hidup di zaman setelah kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yeshua HaMashiach. We have to have the right perspective because we live after Yeshua died on the cross and rose from the death. Ingat bahwa yang kita lihat adalah Torah Yeshua, What we see today is Yeshua's Torah, yaitu Torah yang diajarkan dengan pola Yeshua HaMashiach. that is the Torah that was taught through Yeshua's pattern. Jadi saudara jangan terperangkap dengan pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Torah yang diajarkan Yeshua. So don't go get involved in other teachings that are not part of Yeshua's Torah pattern. Ada banyak pengajaran yang menyesatkan dan sangat tipis sekali sehingga tidak terdeteksi akan tetapi memakan korban yang banyak juga. There are many people out there who are deceived, and it's very thin, very slim, very alike, and so then they may be deceived by other teachings. Dan kalau kita kembali di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. And when we're going to look at Revelation 12, verse 3 to 4. Yang dikatakan bahwa ekor daripada naga ini menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkan mereka di bumi. That the tail of the dragon drew a third of the stars of heaven and drew them to the earth. Ini adalah nubuatan yang ditulis di dalam kitab Wahyu ini untuk memperingatkan anak-anak pilihan atau anak-anak Bapa Yahweh, yaitu orang-orang pilihan Bapa Yahweh. This prophecy is to remind the chosen people of Father Yahweh. Di dalam zaman akhir ini, setan bergerak sebegitu rupa. In the end times, Satan is working really hard, Dan targetnya adalah bintang-bintang, yaitu orang-orang pilihan Bapa Yahweh. and his target are the stars, the chosen people of Yahweh. Dan sepertiga itu dirontokkan. And 1/3 of the stars are to be drawn. Kalau sudah mereka dilempar ke bumi, itu berarti sama dengan mereka tidak akan rapture. If they're thrown onto the earth, that means there's no rapture for them. Jangan pernah lupa juga, Yeshua mengingatkan mengenai perumpamaan 10 gadis. Also, don't forget that Yeshua reminds us about the 10 virgins. 10 gadis ini juga adalah anak-anak Bapa Yahweh, orang-orang pilihan.
These virgins are the people of Father Yahweh, people who are chosen. Kalau masih gaduh-gaduh, kalau masih campur-campur nama Arab Yunani, ya, itu tidak termasuk golongan 10 gadis ini. If they're combining names and if they're combining concepts with Greek concepts, they're not included within the 10 virgins. Siapa-siapa saja yang masih beranggapan bahwa Yeshua itu juga adalah Yesus, mereka tidak termasuk dalam 10 gadis ini. Those who still believe that Yeshua is the same as Jesus, they are not included within the 10 virgins. 10 gadis ini adalah orang-orang yang sudah betul-betul percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMasyiah dan menolak pola Yunani. These 10 virgins are those who believe in Yeshua Mashiach, has rejected the Greek concepts. Akan tetapi 5 bodoh. 5 of them are foolish Karena pengertiannya mengambil dari sisi sebelum kedatangan Yeshua HaMasyiah. because they are understanding the concepts before Yeshua came. Dan saudara tahu konsekuensinya apa? Saat mereka mengetok pintu, ada suara yang mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah." And so, you know what the consequence is that when they knocked on the door, they were told that they were not known and they needed to leave. Jadi kita harus hati-hati sebagai orang-orang pilihan Bapa Yahweh. So we have to be very careful as people who are chosen in Father Yahweh. Berhati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran yang saudara terima. Be careful with the teachings that you receive. Berhati-hatilah dengan teman-teman di sekitar saudara. Be careful with your friends around you. Tidak semua mereka punya api yang sama untuk menyongsong Yeshua HaMasyiah. Not all of them have the same fire as Yeshua HaMashiach. Karena itu saudara membutuhkan yang namanya karunia membedakan roh. So that's why you need the discernment spirit. Kita tidak menghakimin sesama, We are not judging towards each other, tapi kita melihat buah-buahnya. but we have to take a look at their fruits. Dan saat kita dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim And when we are guided by Father Yahweh Elohim untuk berhati-hati terhadap seseorang, misalnya, to be careful with other people or certain people, kita harus bergantung kepada Ruah Yahweh Elohim. we must hold on to Father Yahweh. Karena mungkin di depannya orang itu bisa mempengaruhi dengan pengaruh-pengaruh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan daftar Elohim. Because maybe that person may influence us in a way that is not according to the word of Elohim. Karena itu saat Ruah Yahweh Elohim berbicara, taati suara Yahweh Elohim, Ruah Yahweh Elohim. So when the spirit of Elohim speaks to us, we have to obey and listen to him. Jadi hati-hati, walaupun itu adalah saudara dekat sendiri, So we must be careful even if they are our own siblings, anak atau orang tua, your own child or parents, rekan kerja atau rekan bisnis. maybe your coworker or business partner. Ingat bahwa rapture sudah tidak lama lagi. Remember that rapture is coming soon. Jangan sampai benih-benih racun itu masuk dalam hidup saudara dan meracuni sehingga gagal rapture. Don't let all that poison go into you. As a result, you might not get into rapture. Ingat, ini bukan orang-orang yang campur-campur. Ya Yeshua, ya Yesus. These are not the people who are combining concepts, Jesus and Yeshua together. Jadi kita harus memperhatikan hal ini baik-baik. Please pay attention to these. Dan kemudian ingat juga perumpamaan mengenai talenta dan perumpamaan mengenai hamba yang setia. And also, he reminds us in the parable of talents and the parable of the faithful servant. Saudara bisa lihat ini di Matius 24 bagian akhir dan Matius 25. We can also take a look in Matthew 24 and Matthew 25. Perhatikan baik-baik, ada dua gambaran perumpamaan mengenai talenta dan mengenai hamba yang setia dan tidak setia. So there are two parables of
the talents and parables of faithful servant and those who are not faithful. Ini adalah hamba dan bukan orang luar. This is a servant and not an outsider. Ini adalah hamba-hamba yang mengenal tuannya. These are servants who know very well their master. Tetapi karena karakternya yang buruk, maka ditolak untuk masuk ke dalam level yang lebih tinggi. But because of their bad character, they were rejected into going to the next level. Bahkan mereka menerima hukuman di lautan api. And even more so, they received punishment in the lake of fire. Saudara bisa membaca dan melihatnya supaya kita bisa mempelajari dan jangan seperti hamba yang bodoh. So you can read it on your own and learn it so that we do not become foolish servants. Dan menjadi hamba yang tidak setia dan juga selalu berpikiran negatif terhadap tuannya. And don't be a servant that is not faithful and always thinking negative things towards your master. Padahal hamba-hamba yang lain yang setia, yang dapat dipercaya, mereka mendapatkan kekuasaan yang jauh lebih besar daripada hanya talenta-talenta ini. When all the other servants have far more responsibilities than this one unfaithful servant. No. Jadi hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang bisa dipercaya itu mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. So, the faithful servants, they receive much more responsibilities Ya, daripada tuannya. than his master. Ya, jadi kita harus memperhatikan hal ini. So, we have to pay attention to Ingat, this. tujuan kita sampai rapture. So, our goal is rapture. Dan kita sudah tidak lama lagi akan sampai di rapture. So, we are coming very soon to heading to rapture. Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun cycle Shemitah yang pertama. We are in the first 3.5 cycle of the Shemitah. Tidak lama lagi kita akan rapture. Not long after this, we are going to head into rapture. Bagi yang berbahasa Inggris, saya harus kasih tahu bahwa rapture berdasarkan pola Shemitah akan terjadi di akhir tahun 2025 atau di awal 2026. For those who are English speaking, I have to say that rapture is based on the Shemitah cycle, and it's going to be approximately around 2025 and 2026. Pengajaran ini akan saya persiapkan, jadi sehingga saudara bisa tetap mengikuti dan melihat supaya saudara berjaga-jaga untuk rapture. This teaching is going to be prepared much more further so that we can learn far more than we have already. Ingat, rapture itu luar biasa, di mana kita akan diberi tubuh kemuliaan seperti Yeshua HaMashiach. Rapture is an amazing experience where our bodies are exchanged with a glorified, resurrected body like Yeshua. Dan ini untuk kekal selama-lamanya. And this is for eternal. Jadi bagaimana supaya kita bisa di rapture? How can we be raptured? Jadilah orang-orang pilihan Bapa Yahweh. We must be the chosen people of Father Yahweh. Yang sudah saya jelaskan di atas, As I have clarified and talked about later, jadilah orang-orang pilihan Bapa Yahweh yang setia. be the chosen of people who are faithful. Yang membutuhkan baptisan pembaharuan If you need a renewal baptism dengan nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan Ruah Yahweh Elohim, in the name of Yahweh, Yeshua, Mashiach, and Elohim, saudara bisa screenshot. Ruah Elohim, you can screenshot this Yang page. Indonesia bisa dihubungin yang ke Indonesia. Sedangkan yang bahasa Inggris, saudara bisa menghubungin saya. Saya berikan nomor WA dan Telegram di screen saudara. For those who are Indonesian speaking, you can take a look at this page and find a number to contact. And for those who are English speaking, you can please contact me, Yosef Roy, in Arizona, in the United States. Juga ada beberapa nama lagi, saudara bisa screenshot untuk yang bagian di Indonesia.
And these are more numbers in Indonesia that you can contact. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Father Yahweh bless you all. Shalom. Haleluya.